Kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya itu tetap dalam mulutku. Biarlah kita semua bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biar dari tempat kita masing-masing, yuk kita bertepuk tangan, kita buka suara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Amin. Mari kita katakan, kecaplah. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Yang hari ini bersuka cita di dalam Tuhan bisa lambaikan tangannya tinggi. Haleluya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Hari ini kita datang kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam bait Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan atas setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sepanjang hidup kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau boleh menyertai kami kembali dalam bait-Mu ya Tuhan. Kami berkumpul, kami ingin menaikkan syukur kami di dalam setiap kehidupan yang Tuhan sudah sertai. Di dalam segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kalau sebentar lagi pun kami ingin memperingati karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di hari Jumat nanti, di ibadah Jumat Agung kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong jamah kami agar kami diingatkan kembali akan panggilan kami sebagai pengikut-Mu ya Tuhan atas karya kasih keselamatan-Mu Tuhan, penebusan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya lewat pujian yang akan kami bawakan hari ini dan kebenaran firman yang akan kami dengarkan hari ini Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan akan panggilan dan alasan kami mengikut Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur kami Tuhan kepada
namamu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berterima kasihlah kepada Tuhan, berkorbanlah Tuhan kepada Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan bagi kami. Haleluya. Kau menebus kami Tuhan, bagi kami. Terima kasih Tuhan, besar. Terpujilah namamu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ucapan syukur kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan pemeliharaan dan setiap kebaikan yang Kau sertai dalam kehidupan kami. Kami siap memuji-Mu lebih dan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Masih ada sukacita Tuhan hari ini? Amin. Kalau gitu coba tengok kiri ke depan belakang dulu dong ya. Selamat pagi, shalom, terpujilah namamu Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan tak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sama-sama serukan, kasih Allah yang tak berkesudahan. Kasih Allah
selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali bagi jemaat Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita percaya kepada Kristus, tapi karena kasih dan karya pengorbanannya Tuhan, kita menjadi percaya dan dibenarkan. Adalah panggilan kita sebagai umat yang senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan untuk senantiasa menyukakan dan memuliakan hati Tuhan. Haleluya.
nama Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Engkau Tuhan yang telah menebus hidup kami Tuhan. Begitu banyak hal yang kami sudah lalui Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami ingin mengikut Engkau ya Tuhan. Tidak jarang kami jatuh dan bahkan seringkali kami lelah untuk bangkit Tuhan. Tapi ya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk mengangkat, mengubah dan menuntun kami kembali kepadamu. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami pribadi masing pribadi Tuhan. Tapi kiranya tolong kami ya Tuhan, agar kebenaran-Mu saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Caramu mengubah setiap
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, berfirmanlah buat setiap kami. Kami perlu firman-Mu, biar firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menuntun kami. Bahkan kami percaya pulang dari tempat ini, firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini saya diberikan tema judulnya moral dan etika. Katakan sama-sama moral dan etika. Ya, moral itu apa sih Bapak Ibu? Moral itu adalah prinsip hidup ya, pedoman hidup Bapak Ibu. Sedangkan etika itu adalah bagaimana cara kita ya, cara orang percaya menjalani prinsip yang sudah kita percayai ya. Oleh sebab itu hari ini kita mesti belajar dulu Bapak Ibu tentang prinsipnya, oke? Nah, prinsip kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, harusnya Bapak Ibu kita memandang kekristenan itu bukan lagi dari kacamata agama. Karena memang Yesus tidak pernah menawarkan agama Bapak Ibu. Yesus tidak pernah menawarkan agama yang namanya agama Kristen. Yang mengerti katakan amin. Ya, cuman karena saudara dan saya tinggal ya di lingkungan Indonesia ini dan di kolom KTP kita itu kan ada tulisan agama. Jadi mau nggak mau ya Bapak Ibu ya harus ada kolom agama dan ditulis Kristen Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak menawarkan sebuah agama. Yang Yesus tawarkan adalah cara hidup. Katakan sama-sama cara hidup. Ya, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dalam Kisah Rasul 11 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan menemukan kata Kristen pertama kali muncul di dalam Alkitab. Kata Kristen yang pertama kali muncul dalam Alkitab itu sebenarnya bukan dalam bentuk agama. Tapi itu sebagai sebuah bentuk ejekan dari orang-orang yang ada di Antioquia. Yang kemudian mereka melihat cara hidup murid Kristus. Mereka melihat ada orang-orang percaya yang menghidupi cara hidup Kristus, mereka diejek dengan sebutan apa? Kristen Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu hari ini mari kita mau keluarkan cara berpikir kita dari kerangka berpikir agama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dengan ini ya Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas perjanjian. Katakan sama-sama, Tuhan di atas perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Bapak Ibu. Tetapi Tuhan kita ketika dia ingin mengerjakan sesuatu di muka bumi ini, dia tidak turun tangan sendiri Bapak Ibu. Dia ikat perjanjian dengan manusia. Itu sebabnya kenapa Alkitab kita ada 2 perjanjian. Setuju? Enggak ya? Ya minimal kasih kode lah Bapak Ibu ya. 2 perjanjian ada amin? Oke, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Nah sifat dari perjanjian itu apa sih Bapak Ibu? Sifat dari perjanjian adalah ya dua belah pihak harus melakukan bagiannya masing-masing Bapak Ibu. Pihak yang pertama melakukan bagiannya, pihak yang kedua melakukan bagiannya. Ketika dua belah pihak melakukan bagian masing-masing, maka konsekuensi perjanjian itu akan dialami oleh kedua belah pihak. Itu perjanjian. Nah pertanyaannya pada pagi hari ini adalah kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 perjanjian Bapak Ibu? Oke? Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 perjanjian? Kenapa Tuhan memperbaharui perjanjiannya Bapak Ibu? Kenapa ada perjanjian lama tapi kenapa juga Tuhan perbaharui menjadi perjanjian baru? Harusnya kan begini ya Bapak Ibu ya, cukup 1 perjanjian aja. Ya kan? Kadang-kadang 1 perjanjian aja kita sulit untuk melakukannya, tapi kenapa Tuhan perbarui perjanjiannya? Alasan yang pertama Bapak Ibu, ya alasan yang pertama adalah, mana dia?
Karena Tuhan tahu bahwa manusia gagal melakukan bagiannya. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama itu hukumnya itu cuma 10 hukum Musa Bapak Ibu. Tapi sama orang Israel sama orang Yahudi 10 hukum Musa kemudian di breakdown menjadi berbagai macam pasal dan ayat-ayat. Dan ada sekitar, saya lupa ya, 614 atau 615 saya lupa ya. Pokoknya ada 600 sekian hukum Bapak Ibu yang harus ditaati oleh orang Israel Bapak Ibu. Jadi nggak gampang Bapak Ibu ya, betul nggak sih? Dan manusia telah gagal Bapak Ibu untuk melakukan semua hukum-hukum tersebut Bapak Ibu. Yang alasan yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan perbaharui perjanjiannya? Karena Tuhan mau kita hidup di perjanjian baru. Tuhan mau supaya saudara dan saya kita hidup bukan lagi di perjanjian lama. Kalau begitu Pak Pendeta, apakah perjanjian lama nggak penting? Perjanjian lama tetap penting Bapak Ibu. Perjanjian lama harus tetap kita pelajari. Alasan yang pertama kenapa perjanjian lama tetap penting? Karena di dalam perjanjian lama itu ada sejarah keselamatan Bapak Ibu. Karena kalau sekedar kita baca perjanjian baru tanpa ada perjanjian lama, maka kita nggak akan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa di sini suka nonton film Korea, film seri Korea? Nontonnya cuma 1 season, padahal ada 5 season, tapi dia baru nonton 1 season, ya kan? Kalau kita cuma nonton 1 season Bapak Ibu, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, nanggung. Kenapa? Nggak ada endingnya Bapak Ibu, setuju nggak sih? Jadi kalau nonton film itu mesti diselesaikan Bapak Ibu supaya kita ngerti jalan ceritanya. Sama juga dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita harus ada perjanjian lama? Karena ada rentetannya Bapak Ibu, ada benang merahnya. Benang merah bagaimana Tuhan mengerjakan keselamatan di muka bumi ini. Bagaimana Tuhan mengasihi umat perjanjiannya, saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kacamatanya tuh mesti seimbang Bapak Ibu. Perjanjian lama tetap penting. Tapi Tuhan mau supaya saudara hidupnya tidak lagi diatur oleh perjanjian lama. Saudara hidupnya harus di dalam perjanjian baru. Oke? Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kapan terakhir baca Alkitab? Hah? Siapa di sini yang udah pernah selesai baca Alkitab boleh lambaikan tangannya? Dari Kejadian sampai Wahyu? Hah? Ya biasanya Kejadian kita masih on fire Bapak Ibu ya. Keluaran juga masih on fire lah. Begitu masuk Imamat. Banyak peraturan-peraturan imam-imam yang kita nggak ngerti ya kan. Kenapa diberikan? Nah biasanya orang tuh selesai baca Alkitabnya sampai di Imamat. Kalaupun nanti begitu Imamat udah lewat, nanti berakhirnya pasti ditawari. Ini memperanakan ini memperanakan ini kitab-kitab beranak Bapak Ibu ya. Nah biasanya tuh kita udah mulai malas baca firman Tuhan, iya kan? Tapi Bapak Ibu itulah sejarah keselamatan, itulah benang merah. Alkitab kita, pewahyuan yang daripada Tuhan dituliskan Bapak Ibu. Dan kemudian ada benang merah, ada sejarah keselamatan di dalamnya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, perjanjian lama harus tetap kita pelajari. Oke? Tapi bagaimana caranya kita memandang perjanjian lama? Nah ini dia Bapak Ibu. Kita harus membaca perjanjian lama itu dalam terang perjanjian baru. Kita harus melihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya sekedar membaca perjanjian lama tanpa ada kacamata perjanjian baru, maka apa yang terjadi? Yang pertama, penyesatan-penyesatan yang hari ini terjadi dalam gereja-gereja Tuhan. Karena apa? Karena mereka hanya mengambil prinsip perjanjian lama tanpa diterangi kacamata perjanjian baru. Ini kalau diam begini sunyi saya udah mau pulang nih. Ngeri amat nih. Betul gak? Masih ingat ya nama Yahweh.
Kan dulu viral banget tuh, ya kan? Kita nggak boleh menyebut nama Tuhan kita dengan Allah. Karena Allah itu Allahnya orang sono. Kita harus menyebut Tuhan kita dengan Yahweh. Kenapa? Karena dia hanya sekedar mengambil prinsip perjanjian lama tanpa kacamata perjanjian baru, Bapak Ibu. Halo? Nanti saya akan jelaskan, saya akan kasih contohnya. Saudara bisa sabar sedikit sebentar? Bisa sabar? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, sabar itu buah roh. Jadi sabar sebentar, jelasin ini dulu Bapak Ibu ya kan. Ya, alasan yang kedua, kalau kita hanya sekedar membaca perjanjian lama tanpa diterangi kacamata perjanjian baru, yang kedua hidup kita akan terbelenggu Bapak Ibu. Hidup kita akan terpenjara. Itu sebabnya kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang berkata, Pak Pendeta, dulu saya sebelum masuk Kristen, sebelum masuk kekristenan, sebelum saya jadi orang percaya, waktu saya masih di agama lama saya, hidup saya kok enak-enak aja, saya menikmati hidup. Tapi kenapa ketika saya masuk jadi orang Kristen, hidup saya seakan-akan terpenjara. Nah ini dia nih. Memang perjanjian lama itu diberikan hukum Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangsa Israel itu sudah lama tinggal di Mesir Bapak Ibu. Cara berpikir, cara melihat, cara hidup mereka itu sudah kental banget Mesirnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan sebuah hukum yang baru buat mereka. Halo? Coba lihat tampang samping kiri. Lu tinggal kan di Jelambar Timur kan, bukan di Mesir kan? Tanya ya. Saudara nggak tinggal di Mesir kan? Kita sudah bebas Bapak Ibu, setuju nggak? Makanya hari ini jangan terbelenggu dengan hukum-hukum yang dalam perjanjian lama. Bacalah perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Alasan yang ketiga Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu ya melakukan semua hukum yang dalam perjanjian lama, kalau ada satu hukum aja Bapak Ibu tidak lakukan, maka yang Bapak Ibu dapatkan adalah kematian dan kutuk. Saya ulang ya kan. Kalau Bapak Ibu percaya dengan semua hukum dan norma yang ada dalam perjanjian lama, Bapak Ibu menjalani cara hidup perjanjian lama, jangan cuma satu atau dua bagian, semuanya harus dilakukan, setuju nggak? Itu namanya konsisten. Dan kalau kita menjalani hukum dalam perjanjian lama, kalau ada satu hukum atau norma yang tidak kita jalani, maka konsekuensinya adalah saudara akan mati atau kena kutuk. Firman Tuhan katakan apa? Dari wajah kelihatan minta ayat. Kita kasih ayat ya Bapak Ibu ya. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, kelihatan 1, 2, 3. Tetapi jika engkau, apa katanya? Tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan baca, tidak melakukan dengan setia. Apa katanya? Katakan sama-sama, segala perintah dan ketetapan-ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa? Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saran saya tolong dicatat ayat ini kan ayat 15 Bapak Ibu ya. Nanti sampai di rumah baca ayat 16, 17, 18, 19, 20 sampai habis Bapak Ibu. Kenapa? Karena kutuknya itu bukan satu Bapak Ibu. Kalau saudara tidak melakukan dengan setia semua ketetapan-ketetapan yang dalam perjanjian lama Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Saudara akan terkutuk di ladang, saudara akan terkutuk di daratan, saudara akan terkutuk di laut. Apapun yang saudara kerjakan ada kutuk yang menyertainya. Makanya jangan membaca perjanjian lama. Tok Bapak Ibu, bacalah perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Halo? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat Bapak Ibu. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menggenapi hukum Taurat Bapak Ibu. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bukan ditiadakan. Digenapi. Artinya apa? Di dalam Yesus semua hukum dan norma yang ada dalam perjanjian lama udah selesai Bapak Ibu. Nanti saya kasih contoh. Masih bisa sabar?
Karena kalau saya berhenti sampai sini nih, saya dikenal nanti sebagai pendeta sesat nih. Ya kan, makanya saya nanya sama Ciwilis nih, waktu untuk menjelaskan ini kalau waktunya 35 menit ya doakanlah supaya ada anugerah Tuhan buat saya. Tapi Ciwilis kasih tahu, nggak apa-apa bro 2 jam katanya. Ya udah. Hah? Ya karena ketawanya nggak enak ya kita korting lah 45 menit aja. Ada amin? Ya kan? Bagaimana cara kita membaca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru? Firman Tuhan katakan apa? Baca ini baik-baik Bapak Ibu ya. Kolose 2. Ya, ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Baca 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Katakan sama-sama semuanya ini. Semuanya ini apa nih? Hah? Semuanya ini apa? Semua yang ada dalam perjanjian lama. Paulus katakan begini, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus Bapak Ibu. Jadi semua yang ada dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang yang akan digenapi, diwujud nyatakan oleh pribadi yang namanya siapa? Yesus Kristus. Makanya hari ini jangan jadi Kristen bayang-bayang. Jadilah Kristen yang nyata. Bagaimana caranya kita menjadi Kristen yang nyata? Jadilah Kristen yang hidup di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Iya kan? Kenapa? Karena ayat yang ke-16 dikatakan begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya. Atau mengenai bulan baru. Ataupun hari Sabat. Jangan ada seorang pun yang mengintimidasi saudara hanya karena saudara tidak melakukan hukum yang dalam perjanjian lama. Halo. Hukum perjanjian lama sudah diperbaharui di dalam Yesus. Yesus sudah memberikan hukum yang baru Bapak Ibu. Nanti saya kasih contoh, masih bisa sabar? Nih katakan sebelah kanan sebelah kiri, baru pendahuluan nih. Oke, fondasinya dulu kita papas dulu Bapak Ibu ya. Next, ya kan. 1 Korintus 10 Bapak Ibu, ya kan. Alkitab katakan apa? Baca lagi, 1, 2, 3. Makin lemes nih suaranya nih. Ulang, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, semuanya ini. Semuanya ini nih semua apa? Ya ampun, belum 5 menit kayaknya saya ngomong nih. Semuanya ini apa? Semua yang ada dalam perjanjian lama telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang mereka perbuat. Jadi semua yang ada dalam perjanjian lama dituliskan, dijadikan kitab, diberikan kepada saudara untuk saudara baca dan pelajari. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi contoh dan peringatan buat saudara yang tinggal di akhir zaman ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-11 baca sekali lagi, 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Semuanya ini nih semua apa? Semua yang ada di dalam perjanjian lama telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Orang Israel itu sebabnya kenapa harus dikasih hukum Bapak Ibu. Karena mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk Bapak Ibu. Itu sebabnya hukum mesti diterapkan kepada mereka. Kalau dari wajah Bapak Ibu kan kayaknya bukan jemaat tegar tengkuk ya. Coba lihat samping kanan samping kiri. Wah wajah bisa dibentuk ini. Domba-dombanya Allah. Setuju kan? Nggak perlu kan Tuhan kasih hukum untuk membentuk kehidupan saudara kan? Nggak perlu Bapak Ibu. Semuanya ini dituliskan untuk menjadi contoh dan peringatan. Supaya jangan sampai hidup kita sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu.
Itu sebabnya di dalam Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membebaskan kehidupan kita. Dia melepaskan, dia menghancurkan belenggu kita. Supaya apa? Bukan supaya saudara jadi hidup semau-mau saudara, bukan. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada saudara, bukan bebas menjadi seperti yang saudara mau. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bebas menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Lumayan satu orang puji tepuk tangan daripada nggak ada. Ya kan? Ulang, jangan terpaksa Bapak Ibu ya. Saya ulang sekali lagi lebih enak ya kan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada saudara bukan menjadikan seperti saudara melakukan apa yang saudara mau. Bukan, kebebasan yang Tuhan berikan adalah bebas menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi harusnya Injil itu seperti itu Bapak Ibu. Injil itu kan kabar baik kan Bapak Ibu ya. Setuju gak? Kabar baik apa? Yesus datang menghancurkan semua hukum. Dia berikan hukum yang baru. Dia berikan kebenarannya. Dia berikan kasih karunia-Nya. Nanti suatu hari kita bahas kalau masih diundang lagi. Tentang grace and truth Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru Tuhan bukan hanya sekedar memberikan anugerah kepada saudara. Tapi Tuhan juga memberikan kebenaran kepada saudara. Sehingga anugerah yang Tuhan berikan bukan untuk kita permainkan semau-mau kita, bukan. Halo, masih ada orang di sini? Next, oke, kita masuk dalam contoh, ya kan? Bagaimana kita harus melihat apa yang ada dalam perjanjian lama, itu dari kacamata perjanjian baru. Contoh yang pertama adalah perintah untuk membunuh. Betul gak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau baca dalam perjanjian lama, tanpa diterangi perjanjian baru, ketika Bapak Ibu membaca perintah untuk membunuh. Banyak kan Bapak Ibu ya di dalam Alkitab perjanjian lama kita kan, betul gak sih? Iya kan? Tuhan memberikan perintah kepada Saul. Saul bantai bangsa Amalek. Wah disuruh bunuh Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab hanya sekedar perjanjian lama tanpa diterangi perjanjian baru. Saudara lakukan plek-plekan secara letterlek perintah untuk membunuh. Kira-kira Kristen kita jadi seperti apa? Hah? Angkat senjata semua gitu. Betul gak? Enggak dong. Perintah untuk membunuh harus dibaca dari kacamata perjanjian baru. Bahwa begini Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, musuh saudara dan saya itu bukan manusia. Musuh saudara dan saya bukan pasangan kita. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Bukan pasangan kita, musuh kita. Musuh kita itu siapa? Alkitab katakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara disuruh mengenakan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca Alkitab dari perjanjian baru, kita mengerti kenapa Alkitab katakan dalam perjanjian lama ada perintah untuk membunuh. Harus baca dari terang kacamata perjanjian baru. Lawan saudara bukan manusia, lawan saudara penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat Bapak Ibu, itulah lawan kita, itulah yang perlu kita bantai. Halo? Masih belum ada amin, gak masalah. Contoh yang selanjutnya, perintah untuk sunat. Sunat itu kan memotong bagian tubuh kita kan. Tahu arti sunat gak? Yang dipotong apa? Ya bagian tubuh kita gak perlu dikasih tahu juga apa gak perlu. Oh, ya kan?
oh itunya Pak, saya juga ngerti. Ya kan? Tapi kan memotong menyunat bagian tubuh kita kan itu dalam perjanjian lama, ya kan? Dalam perjanjian lama sunat itu adalah bentuk perjanjian antara manusia dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus membaca perintah sunat yang ada dalam perjanjian lama dari kacamata apa? Perjanjian baru, Bapak Ibu. Bahwa ternyata sunat yang kita lakukan itu bukan sunat tubuh lagi, Bapak Ibu. Yang perlu kita sunat adalah kedagingan kita. Halo, keegoisan kita, keakuan kita. Itulah yang perlu kita sunat di perjanjian baru. Halo? Percuma bagian tubuh saudara disunat. Tapi kalau kedagingan kita, keakuan kita nggak pernah disunat, percuma. Katakan sama-sama, percuma. Kok jadi marah saya? Habis saudara nggak amin-amin dari tadi kan. Jadi emosi nih. Ya kan firman Tuhan katakan apa? Dari kacamata perjanjian baru. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Katakan sama-sama, tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu sebabnya kenapa Yesus mati, dia memberikan contoh dan teladan buat kita. Dia tersalib dagingnya. Halo. Makanya kalau Bapak Ibu jadi Kristen, gak pernah menyalibkan kedagingan, gak pernah menyunat keegoisan. Ada yang salah dengan kekristenan saudara. Ini sepertinya hari terakhir saya khotbah di sini kalau udah diem begini nih. Gak diundang lagi nih, kayak keras banget nih. Halo? Itulah kata firman Tuhan Bapak Ibu. Sunat kedagingan Bapak Ibu. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Tetapi apa? Menurut roh. Rohnya itu bukan huruf kecil Bapak Ibu. Rohnya itu huruf besar. Ada roh Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh Bapak Ibu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan. Kita berseteru dengan Tuhan. Dan daging kita itu gak bisa Bapak Ibu ditundukkan hanya dengan hukum. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin, apa katanya? Berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perspektifnya? Halo? Bapak Ibu bisa dapatkan prinsipnya? Ketika Bapak Ibu bisa mendapatkan prinsipnya, membaca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru, maka cara hidup kita akan berbeda Bapak Ibu. Setuju gak? Ya ampun. Ini udah 2 contoh nih Bapak Ibu ya. Ini sampai contoh yang ketiga masih belum amin juga. Ini jujur aja nih Kak Willis nih ya, Pak Gembala. Ini saya gak tahu lagi cara ngajar jemaat ini bagaimana ya kan. Kita serahkan Roh Kudus saja yang ngajar saudara. Oke? Yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, perintah tentang hari Sabat. Katakan sama-sama hari Sabat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah ketemu Bapak Ibu ya. Ada seorang jemaat yang kemudian terintimidasi dan gak mau datang kebaktian lagi. Kenapa? Hanya karena dia buka toko di hari Minggu. Jadi rumahnya itu dekat dengan gereja. Rumahnya itu dia bikin restoran tukang bakmi Bapak Ibu. Kemudian teman-teman gerejanya mulai menghakimi dia. Kenapa? Kamu tidak
menguduskan hari Sabat, ya kan? Jangan dagang dong, tutup. Disuruh tutup Bapak Ibu, jadi dia gak mau datang lagi ke gereja. Karena apa? Justru ramenya kalau ada orang gereja Bapak Ibu. Halo? Karena seringkali pemahaman kita tentang hari Sabat itu bicara masalah harinya Bapak Ibu. Halo? Saya mau kasih tahu, hari Sabat kalau kita pandang dari kacamata perjanjian baru, Sabat kita itu bukan di dalam harinya. Sabat kita itu ada di dalam Kristusnya Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan sama-sama, kelegaan. Kelegaan itu apa Bapak Ibu? Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai rest. I will give you rest. Jadi perhentian kita itu bukan pada harinya. Perhentian kita, istirahat kita itu ada di dalam Kristusnya Bapak Ibu. Halo? Jadi saudara pulang dari tempat ini, ya kan, pulang dari gereja mau dagang lagi, silakan. Karena Sabat bukan pada harinya. Sabat kita ada di dalam Kristusnya. Tapi kebaktian dulu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kebaktian dulu. Yeah. Udah 3 nih bener-bener nih. Masih belum ada amin nih kan. Kayaknya masih belum membebaskan nih kan. Saya kasih bonus 1 lagi Bapak Ibu. Iya kan. Karena kalau cuma 3 nanti sangkain pilpres lagi kan. Paslon 1, 2, 3 mesti ada 4 Bapak Ibu ya kan. Siap yang keempat? Tapi saya minta izin dulu nih. Selesai saya bagikan yang keempat. Saya mau minta izin langsung jalan nih Bapak Ibu nih. Dimaafkan? Biasa apa pendeta kalau hari Minggu itu sibuk Bapak Ibu ya. Boleh pulang dimaafkan? Boleh ya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Perintah tentang membalas. Bapak Ibu pernah dengar firman Tuhan yang berkata mata ganti mata? Gigi ganti gigi? Nyawa ganti dengan nyawa? Kalau saudara hanya berfokus kepada perjanjian lama, pulang dari tempat ini, saudara bikin kesalahan, maka saudara harus ganti. Halo? Makanya kita harus membaca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Apa kata perjanjian baru? Alkitab katakan begini, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata, akunya itu siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ajarkan, ya kan? Jangan lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mau ngajar apa buat orang-orang yang hidup di perjanjian baru? Alkitab katakan begini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga tangan kirimu. Atau huk kirimu, katakan huk kirimu. Itu bukan Injil Yesus Kristus, itu Injilnya Mike Tyson. Halo? Siapa yang menampar pipi kananmu? Kasih kaki kirimu. Itu Injilnya Bruce Lee, bukan Injilnya Yesus Kristus. Ya kan? Katakan sama-sama, tampar pipi kanan. Saudara, pipi kanan saudara mana? Coba pipi kanan lu mana bro? Sebelah kanan yang mana? Hah? Itu sebelah kanan. Kalau gue tampar pipi kanan. Bapak Ibu lihat ya, saya mau kasih tahu bahwa begini. Pembaharuan perjanjian bukannya meniadakan Bapak Ibu.
Tapi pembaharuan perjanjian baru sebenarnya standarnya lebih tinggi dari perjanjian lama. Halo? Makanya hiduplah di perjanjian baru Bapak Ibu. Sebelah kanan mana? Kalau saya tampar dia, pipi sebelah kanan. Saya pakainya tuh tangan kiri Bapak Ibu. Katakan tangan kiri. Maju bro. Sebentar. Ini yang main drum ya? Memang udah beberapa waktu dia bikin saya kesel nih Bapak. Oh, canda. Ini pipi kanan ya? Kalau saya tampar. Lebih sakit mana? Saudara ditampar begini atau ditampar begini? Tampar pakai ini Bapak Ibu. Tampar pakai ini tuh tampar bukan untuk orang biasa. Tampar begini Bapak Ibu itu tampar khusus buat budak Bapak Ibu. Makanya ditamparnya begini, sakit kan? Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan. Hah? Bales. Masih perjanjian lama. Dan kalau lu hidup dalam perjanjian lama, kamu harus melakukan semua hukum dan norma-normanya, setuju? Kalau ada satu yang tidak dia lakukan, apa akibatnya? Mati atau kutuk Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Saudara mau tahu nggak? Kebenaran di balik tampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Ya kalau nggak mau tahu saya udah selesai deh. Udah, thank you so much deh. Hah? Ini bonus nih ya kan. Masih ada beberapa waktu lagi. Mau tahu kebenaran di balik tampar pipi kanan berikan pipi kiri? Siap? Yakin? Kebenaran yang pertama. Kalau ada orang yang menyakiti hati saudara. Kebenaran yang pertama. Ampuni. Agak susah kayaknya saudara mengampuni orang yang menyakiti. Kebenaran yang pertama apa? Kenapa saudara harus ampuni? Karena kalau saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, orang yang nyakitin saudara udah ketawa-ketawa, saudara masih hidup dalam kepahitan. Setuju enggak? Ngapain? Terpenjara dengan kepahitan. Pernah ketemu daging busuk di kulkas? Saudara kalau ketemu daging busuk di kulkas, saudara bikin apa? Aduh daging busuk. Dibegituin? Diapain? Kenapa saudara buang? Karena kalau saudara tidak buang daging busuk yang ada di dalam kulkas, maka daging busuk itu akan menghancurkan semua daging segar lainnya yang ada di dalam kulkas. Halo? Ketemu daging busuk aja saudara tahu saudara harus buang. Kenapa kepahitan enggak saudara lepaskan? Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yang pertama apa? Mengampuni. Kebenaran yang kedua, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kebenaran yang kedua, jangan balas. Apa? Kenapa saudara nggak boleh balas? Karena pembalasan hanya milik Tuhan Bapak Ibu. Setuju nggak? Jadi kalau ada orang yang menyakiti saudara, saudara balas. Berarti begini, saudara mau jadi seperti Tuhan. Berita buruknya adalah saudara gak cocok jadi Tuhan. Dan satu-satunya pribadi yang mau jadi Tuhan namanya iblis. Setan. Makanya orang yang mau membalas kesetanan dia. Setuju gak? Ya kan? Lucifer bintang timur, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, aku ingin menjadi seperti, aku ingin, betul gak sih? Itu iblis. Kebenaran yang pertama tadi apa? Kebenaran yang kedua? Kebenaran yang ketiga, yang terakhir. Habis ini kita selesai, saya mau pulang. Masih ada pelayanan satu lagi Bapak Ibu ya. Siap yang ketiga? Sini siap?
Sini siap? Balkon siap? Yakin? Kebenaran yang ketiga, kalau ada orang yang menyakiti hati saudara, bersiap-siaplah untuk disakiti lagi. Hah? Tampar pipi kanan? Berikan apa? Berarti harus bersedia ditabok lagi kan? Setuju gak? Semua mata lihat saya. Karena tidak ada jaminannya. Waktu saudara mengampuni orang itu tidak bikin jahat lagi sama saudara. Gak ada jaminannya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada muridnya, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali Bapak Ibu. Gak ada jaminannya. Banyak orang Kristen kan begitu. Pak Pendeta, cukup sekali. Itu Injilnya Roma Irama Bapak Ibu. Bukan Injil Yesus Kristus. Ada amin? Bapak Ibu bisa melihat, kalau kita hidup di dalam perjanjian baru, standar kehidupan kita jauh lebih tinggi. Prinsip kehidupannya jauh lebih tinggi daripada apa yang ada dalam perjanjian lama. Makanya orang yang hidup dalam perjanjian baru, moral, prinsip, dan bagaimana dia menjalani prinsip itu menjadi cara hidup atau gaya hidup. Dan gaya hiduplah yang akan memenangkan banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Selamat hidup dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Ini cara matiinnya udah. Oke. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dibebaskan dari semua belenggu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Ini pemain musiknya masih bisa diundang kan nih? Ayo dong kita nyanyi dulu nih satu lagu. Haleluya. Brother, Pak Gembala Medi. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku
kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kamu sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama kita katakan, kamu sekali Yesus, selamanya harapan kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami bawa hidup kami kepada Engkau, karena Engkau Allah yang membebaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kamu sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku. Come on, sekali lagi sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. Come on. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Bapak Ibu, harapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia datang bukan hanya menyelamatkan kehidupan saudara. Dia datang bukan hanya sekedar mati buat saudara. Dia mati jadi saudara. Halo? Itu sebabnya kenapa dia datang, dia memperbaharui semuanya Bapak Ibu. Karena dia datang dengan kasih. Karena dengan kasih-Nya itulah kita masih bisa hidup sampai hari ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, jangan ada lagi orang yang mulai menghakimi saudara. Hanya karena saudara tidak melakukan apa yang dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan sebuah anugerah yang baru dalam kehidupan kita. Dia berikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita hari ini, Bapak Ibu mau hidup di dalam Yesus Kristus? Bapak Ibu mau berjalan bersama dengan Yesus? Yang mau boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi di hadapan Tuhan. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus.
Tuhan, kiranya lewat kebenaran firman yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami kembali akan standar hidup mengikut Engkau ya Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih atas Pak Dieter Nicholas atas kebenaran firman yang sudah dibawakan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kiranya ada yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini, bisa lambaikan tangannya. Haleluya, kiranya kita diingatkan kembali, ada ditambahkan iman pada hari ini tentang mengikut Kristus ya. Tidak mudah, tapi kiranya kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita dimampukan memuliakan Dia. Haleluya. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat terus membuat kita berdiri teguh di dalam kebenaran. Berikut kita simak informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Di hari Rabu 27 Maret pukul 5 sore, para wanita diundang hadir dalam ibadah wanita yang akan dilayani oleh Ibu Anita yang akan membahas tentang masa depan. Dan jangan lewatkan ibadah doa Kamis pada pukul 5 sore di gedung 35. Dan hari Jumat pada tanggal 29 Maret kita akan bersama-sama memperingati kematian Yesus Kristus. Saya mengundang kita semua untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung yang diadakan satu kali pada pukul 8 pagi dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan rangkaian ibadah Paskah kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah raya diadakan pada pukul 8 pagi. Dan ibadah Paskah anak-anak muda akan diadakan pada pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu adalah pengumuman kegiatan gereja kita di minggu depan ya. Dan ada tambahan untuk ibadah Paskah. Sekolah Minggu itu akan diadakan tanggal 31 Maret di hari Minggu jam 11 siang di gedung ini di lantai 3. Haleluya. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan belum memiliki gereja tetap, bisa ikut terus dalam ibadah setiap minggunya di tempat ini jam 8 pagi. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan kita diadakan 2 kali dan buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja kita dan scan barcode pada layar. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita mau masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kalau Engkau boleh memperdengarkan kami kembali Tuhan akan kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, setiap kami, agar kiranya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan dan kami lebih mengenal Engkau hari demi hari. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami, dan kiranya persembahan yang kami berikan, yang kami bawa ya Tuhan, adalah bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi lewat pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.
Tuhan, bersyukur untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan dan kiranya Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami, kiranya Tuhan disenangkan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar ini boleh memerdekakan kami. Firman yang kami dengar pada hari ini boleh memberkati kami dan kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kami tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kalau sebentar kami akan pulang dan Tuhan Kau mau berkati kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apapun yang kami lakukan dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, Tuhan mau berkati Bapak. Dan kalau dalam minggu ini kami akan mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan mau ingat kami betapa besar kasih Tuhan sehingga Engkau mau mati, turun ke dalam dunia dan Kau mau hidup yang sempurna dan Kau mau mati untuk kami. Dan nanti pada minggu depan kami akan merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan mau juga hadir Bapak, Tuhan mau pimpin dan sertai ibadah dalam minggu depan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam kehidupanmu, apapun yang kau lakukan, Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluarga engkau, Tuhan memberkati usaha engkau, Tuhan memberkati studi engkau, dimanapun kau berada jadilah garam dan terang, dan menjadi berkat untuk orang lain. Dan terimalah damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami membawa doa kami. Amin.